Bonus akhir tahun kita 5 juta, bisa dapat atau tidak? Semua tergantung langkah Bapak ini. Setelah membagikan bonus 5 juta kepada seluruh anggota departemen, sebagai ucapan terima kasih, mereka mengajak saya di bar berpesta 3 hari 3 malam. Bang Yang hebat, saya mewakili Departemen Teknik semua anggota berterima kasih kepada Bang Yang memimpin kami meraih 5 juta. Hari ini, saya dititipkan oleh manajer Wang untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Departemen Teknik kita memutuskan untuk melakukan PHK. Setelah berbagai pertimbangan, kami akhirnya memutuskan. Daftar nama yang di PHK adalah Supervisor kami, Chen Yang. Bang Li, kamu bercanda, kan? Sistem ARK dikembangkan sendiri oleh Bang Yang. Kamu memecat dia, kamu. Saya wakil ketua. Kamu gadis kecil. Apa yang kamu tahu? Sistem ARK adalah hasil kerja keras kita semua dikembangkan bersama. Dia Chen yang hanya menyandang gelar supervisor saja. Gajinya seorang kenapa lebih tinggi? Dari kami jauh lebih tinggi. Benar. Keuntungan dan nama baik semua diambilnya sendiri. Kami hanya mendapat sedikit bonus. Apa gunanya? Jika ini keputusan perusahaan, alasannya apa? Perusahaan itu selalu cukup demokratis. Keputusan ini juga merupakan hasil keputusan bersama. Tidak mungkin. Semua staf Departemen Riset kami semua dibimbing langsung oleh Bang Yang. Mana mungkin mereka setuju untuk memecat Bang Yang? Setuju untuk memecat Chen Yang. Angkat tangan. Semua setuju, ya? Bang Yang, kamu ini sepertinya membuat banyak orang marah ya. Ternyata, pengorbananku yang tulus di hadapan kepentingan sama sekali tidak berarti. Guru, rokok dan minuman ini kami berikan untuk Bapak sebagai hadiah menjadi murid. Kami dengar Bapak ahli di bidang ini, jika Bapak bersedia menerima kami, nanti kami pasti akan berbakti seperti ayah kandung. Kemanapun Bapak tunjuk, kami akan ikut. Mereka memang tidak terlalu mampu, tapi sikapnya tulus. Saya melanggar aturan, pertama kali menerima murid. Baiklah, karena kalian ingin menghancurkanku, akan kuajak kalian bermain sampai habis. Direktur Bu, saya sudah berpikir. Bonus ini, saya tidak mau. Apa? Chen Yang, kalau kamu tenaga inti teknis pergi bukan hanya bonus 5 juta itu, lenyap, personel departemen teknis lainnya, pasti langsung dibubarkan. Chen Yang, jangan khawatir, tunggu aku. Pak Wu di luar negeri loh, tengah malam, mana mungkin angkat teleponmu, telepon pegawai kecil. Kamu, Sok, bisakah kamu pikir dulu dong, kamu cuma bisa nulis algoritma jelek, kamu kira dirimu hacker nomor 1 dunia dewa kali. Aku bisa pergi, jangan lupa, sistem Fangzhou, belum lewat tes terakhir, jangan anggap remeh, kemampuan teknismu kuat. Terus kenapa? Gua, Bapak lu, hari ini akan ngajarin lo pecundang. Apa itu yang disebut? Dunia kerja. Di dalam komputermu tentang sistem Fangzhou data inti sudah lama aku salin. Mas Ming, jangan pedulikan dia. Tunggu dia dipecat, tinggal di jalan kelaparan. Dia sendiri akan diam. Mas Yang, selamat jalan ya. Segera kalian akan tidak tahu terima kasih membayar harganya. Sistem Fangzhou, aku sendiri yang mengembangkannya, di dalam kode inti tersembunyi program cadangan, yang hanya aku tahu. Awalnya aku ingin besok pada tes terakhir menyerahkannya kepada Li Ming, tidak menyangka. Menjadi senjataku sekarang.
Cukup aktifkan mode tidur, sistem Fangzhou akan langsung berhenti, kecuali aku sendiri yang menonaktifkannya. Nanti gua jadi supervisor, kalian akan semua naik pangkat dan naik gaji, hidup sukses. Mas Ming, ada masalah. Keluhan pelanggan, bilang, sistem kita rusak. Backend Fangzhou menunjukkan, algoritma inti muncul masalah yang tidak diketahui. Sistem kita benar-benar crash. Apa? Ini. Mana mungkin. Tidak pasti ulah Chen yang selain dia. Tidak ada yang tahu, sistem Bahtera rahasia intinya. Lalu sekarang bagaimana? Chen Yang adalah inti proyek Bahtera. Kami semua tidak bisa mengatasinya sistem ini. Hei Li Ming, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Sistem Bahtera crash. Harga saham perusahaan sekarang turun 10 poin. Direktur Wu sudah tahu di luar negeri. Cepat suruh Chen Yang dalam 1 jam. Selesaikan masalahnya. Bukan, kakak ipar. Kita sudah sepakat sebelumnya. Dia sudah kuusir. Apa? Kamu ini bodoh atau apa? Proyek Bahtera belum melalui verifikasi putaran terakhir. Meskipun kamu sangat ingin jadi manajer, tidak boleh sekarang memprovokasi orang lain mengusirnya. Sistem ini, kupikir sudah matang. Ada atau tanpa dia, sama saja. Aku bilang Direktur Wu sudah memberi ultimatum. Dalam 1 jam. Jika kamu tidak bisa membawa Chen Yang kembali untuk menyelesaikan masalah, maka kita berdua harus dipecat. Hei. Apapun caranya kamu harus membawanya kembali. Pergi. Cepat. Baik. Chen Yang dalam setengah jam, cepat kembali ke perusahaan dan selesaikan masalah. Kamu sudah menyebabkan perusahaan kerugian besar. Sekarang, balas pesan, segera. Kakak yang aku yang salah. Akulah yang bodoh. Tuan, jangan ingat kesalahan orang kecil. Cepat kembali selesaikan masalah ya. Bukankah kamu tahu salah? Tahu bahwa dirimu hampir mati. Sayang, sudah terlambat. Pertunjukan baru saja dimulai. Selamat datang kembali Dewa A. Dia ternyata di PHK. Sistem puncak Dark Web sedang menghubungkan. Selamat datang kembali Dewa A. Apa aku tidak salah lihat? Legenda peringkat dunia hacker nomor 1, Dewa A, dia online. Dewa A hilang. 3 tahun akhirnya kembali, aku sujud duluan. Apa yang membuat Dewa A tiba-tiba kembali? Apakah ada aksi besar? Aduh, ya ampun. Dewa A, 3 tahun berlalu, ternyata kembali ke puncak Dark Web. Tidak kusangka. Bisa melihat langsung sang master online. Aku di PHK perusahaan, lagi nganggur, mau lihat-lihat. Perusahaan mana yang sebodoh itu? PHK sampai ke pembuluh nadi utama tahu? Pasti udah 10 tahun kena bekuan otak. Dengan Dewa A, kita terbang. Tinggal diam saja nunggu duit jatuh dari langit. Minta Dewa kasih bocoran, perusahaan mana biar kita hindari. Selalu ada jalan keluar. Sekarang, Dewa A ternyata di PHK. Kalau dia tentu butuh ada yang menawarkan bantuan. Jika saat ini kita bisa mengundang Dewa A, kita selamat. Dewa A, halo. Saya sangat mengagumi Anda. Bawahan yang tidak tahu terima kasih itu sangat keterlaluan. Aduh. Sekarang saya mendapat masalah. Sistem inti perusahaan crash. Sangat butuh bantuan Anda. Saya mau bayar 500.000. Mohon terima order ini. Cuma ingin mengajak Dewa A. Kau tidak sedang mimpi, kan? Dewa A dulu memperbaiki satu sistem keamanan jaringan negara kecil, biayanya 100 juta. Iya, 500.000 terlalu murah. Ini kan memanfaatkan kesempatan. Cepat pergi, jangan bikin malu di sini. Dewa A, Anda tentukan harganya. Mau berapa? Tidak masalah. Asalkan Anda bisa turun tangan menyelesaikan masalah. 5 juta. Tapi dividen kita total cuma 5 juta. Kalau ini diberikan padanya, kita tidak punya apa-apa. Iya nih, Dewa A ini terlalu mahal. Bisa nggak minta diskon? Bukan begitu. Kalian tahu apa? Asalkan sistem bisa diperbaiki, proyek selamat. Setelah ini, kita bisa dapat lebih banyak uang. Apalagi kita dekat dengan Dewa A, masih khawatir nggak punya hidup enak. Dewa A, 5 juta. Iya 5 juta. Cepatlah bertindak. Permintaan bounty 5 juta telah dikirim.
Dividen 5 juta sudah bukan hakmu. Dan 5 juta ini adalah pelajaran terakhir yang kuajarkan padamu. Ancaman sudah diatasi. Ya. Sia emang dewa, sistem langsung pulih. Sayang. Bonus kita belum cair, sudah dibagi lagi. Aku janji kasih dia 5 juta. Enggak bilang kapan. Juga enggak bilang gimana caranya. Mau ambil uang dari aku? Enggak semudah itu. Pantas Mas Ming kita punya pandangan ke depan. Tunggu siang ini, bonusnya cair, aku langsung beli, yang sudah lama aku incar, tas LV Limited Edition itu. Oh iya, Mas Ming. Bonusmu, mau dipakai buat apa? Yang aku inginkan sudah terwujud. Bukan, sungguh kira perusahaan, tanpa kamu nggak bisa. Masalah sistem ARK, kami selesaikan dengan mudah. Tapi, begitu pikir harus bekerja seumur hidup di perusahaan brengsek ini, sungguh capek. Sungguh iri sama orang tertentu, pergi begitu saja. Mas Yang, gimana kalau kamu bikin tutorial resign? Gimana caranya di PHK satu klik? Susah banget. Sok, Masih 30 menit lagi, Pak Wu akan datang sendiri untuk mengumumkan PHK dan bubarkan seluruh tim. Semoga saat itu, kalian masih bisa tertawa. Hei, kamu dipanggil. Biaya minum kemarin, jangan lupa patungan. Totalnya 30.000. 30.000. Sejauh yang saya tahu kemarin kami, total pengeluaran hanya 50.000. Di grup kami ada 11 orang. Jika dibagi rata, masing-masing hanya sekitar 5.000. Kenapa untuk saya ini harus bayar 30.000 sendiri, tagihan kalian? Ini apakah ini tagihan yang benar? Bang, ini selalu dihitung seperti ini. Kalau gajimu besar, bayar lebih banyak. Kan juga wajar. Masa uang kecil seperti ini, kamu perhitungan juga? Oh, maaf. Saya lupa. Sekarang kamu pengangguran. Uang sekecil ini bagimu, memang agak berat. Ah, sudahlah, jangan persulit dia. Bang yang demi persahabatan kita dulu. Kejadian kemarin, biarlah berlalu. Sekarang kamu, berlutut di lantai gonggong 3 kali. Seperti anjing, tagihan, akan saya bayarkan. Untukmu, bagaimana? Chen yang untung kamu belum pergi. Kamu ikut saya masuk dulu. Kakak ipar, apa Pak Wu sudah kembali? Sistem Fangzhou bermasalah. Datang untuk menuntut pertanggungjawaban Chen Yang. Kamu diam dulu. Ayo. Chen Yang Pak Wu sudah pesan berkali-kali. Kamu adalah pendiri proyek Fangzhou kita. Kalau hari ini tidak bisa mempertahankanmu, maka Pak Wu akan memecat saya juga. Prosedur pengunduran diri saya sudah selesai. Chen Yang, kau bahkan tidak memikirkan aku. Setidaknya, kau harus memikirkan rekan-rekan satu timmu. Mereka semua adalah yang kau latih sendiri. Zaman sekarang mencari pekerjaan yang cocok tidak mudah. Jika kau pergi, mereka kehilangan pekerjaan. Kau membuat hari-hari mereka selanjutnya. Bagaimana mereka akan hidup? Saat mereka mengusirku, apakah mereka memikirkan masa depanku? Chen Yang. Buku pedoman karyawan perusahaan ini pasal 28. Selama jam kerja orang yang tidak berkepentingan, dan anjing dilarang masuk. Guru mereka semua adalah orang dalam. Jika benar-benar terjadi keributan, kaulah yang rugi. Sebaiknya kau pergi cepat. Orang sudah tua tulia bahasa manusia saja tidak mengerti aku, suruh kau pergi cepat. Cukup. Kalian ngapain? Bapak, tenanglah, kami hanya bercanda. Mulai hari ini, Departemen Teknik akan melakukan penyesuaian personel besar-besaran. pasti pemberitahuan resmi sudah turun Bang Liming. Begitu kau jadi manajer, janji yang kau buat untuk kami jangan sampai lupa ya. Bang Liming naik jabatan. Bonus pasti 2 kali lipat. Malam ini harus traktir makan dong. Tentu saja harus. Hari ini aku akan mengajari beberapa orang apa itu kepemimpinan.
karena teknisi inti kepergian Chen Yang. Mulai hari ini, seluruh staf Departemen Teknik dibubarkan di tempat, tidak akan dipekerjakan lagi. Kakak ipar, Anda bercanda, kan? Ini situasi apa? Kenapa ada namaku? Sebenarnya ada apa? Bukan, kakak ipar, ini sebenarnya situasi apa? Tolong bantu aku cari jalan keluar dong. Ini keputusan perusahaan. Apa yang bisa aku lakukan? Kalau bukan karena kamu ini brengsek yang tidak tahu diri, aku, seusia ini, mungkin bisa di PHK. Tidak. Tidak mungkin, Chen. Yang apa sih cara yang kamu pakai? Kamu sendiri kena PHK? Sudahlah, masih harus kami semua ikut kamu makan angin bersama. Aku tahu pasti tadi malam sistem Fangzhou ada masalah sehingga kami semua ikut di PHK. Chen, yang sistem Fangzhou bermasalah? Kamu satu-satunya yang bertanggung jawab, kenapa kami yang harus menanggung bebanmu? Berhasil, kamu pahlawan besar. Sekarang ada masalah. Akulah satu-satunya yang bertanggung jawab, mau aku yang membereskan urusan kalian, membereskan kekacauan. Atas dasar apa? Karena kalian tebal muka? Lagi pula bahkan kalau aku sengaja, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Lagi pula kelemahan adalah dosa. Aku tahu kamu yang menjegal kami. Kamu mau balas dendam pada kami, aku akan melaporkanmu. Satpam, cepat, tangkap orang-orang yang ingin merusak properti perusahaan itu. Lepaskan aku. Chen, yang kamu brengsek, kamu berani menjebakku? Mingge, tenang dulu. Meskipun kita di PHK, tapi kita masih punya itu. Bonus 5 juta rupiah. Ditambah pesangon, lumayan banyak. Setidaknya lebih baik dari Chen yang miskin. Seperti tikus jalanan. Betul. Kita masih punya bonus. Dengan uang ini, cukup untuk kita bersenang-senang sebentar. Chen yang dengar, aku masih punya bonus 5 juta. Meskipun kurang baik, tetap lebih baik darimu, tidak sepertimu yang kehilangan pekerjaan. Bonus juga hilang. Kamu benar-benar kehilangan segalanya. Ada apa? Bukankah bonus dibagikan jam 2? Keuangan selalu tepat waktu. Kenapa hari ini belum masuk? Milikku juga belum. Apa ada masalah dengan sistem? Jangan panik, sistem transfernya terlambat. Aku telepon tanya. Ini perusahaan Tianji bagian keuangan. Baru saja kami periksa, untuk Anda, bonus 5 juta rupiah. Apa? Kamu bilang apa? Hilang. Sekarang semuanya hilang. Bagian keuangan bilang, bonus proyek dibatalkan. 5 juta kita juga lenyap. Ini tidak mungkin. Bonus itu sudah pasti. Masa tidak ada? Betul, pasti ada kesalahan dari bagian keuangan perusahaan. Kita tunggu saja. Mungkin nanti akan baik-baik saja. Pak Wu, Anda datang. Pak Wu tiba-tiba kembali. Pasti ingin memberikan langsung bonus untuk kami. Pak Wu, proyek Fangzhou kita. Bonus 5 juta itu. Kapan akan dibagikan? Bonus bagi hasil? Kalian masih mau bonus bagi hasil? Proyek Fangzhou sukses besar. Perusahaan untung 1 miliar. Seharusnya, bagian teknis kami, mendapat bonus 5 juta itu. Teknis? Apa kalian punya itu? Bukan, Pak Wu. Apa maksud Anda? Chen Yang adalah orang yang saya undang dulu untuk menangani proyek Fangzhou sebagai pendiri inti. Dan juga satu-satunya yang dijanjikan perusahaan, bonus 5 juta. Dia sebelumnya setuju untuk tetap di perusahaan, dan meminta agar bonus itu diberikan kepada seluruh bagian teknis. Baru saya setuju untuk membagikan 5 juta itu kepada kalian, tapi kalian justru bersekongkol, memasukkannya ke dalam daftar PHK, memaksanya keluar. Kalian ini tidak tahu terima kasih dan pantas dapat bonus. Jadi begitu, 5 juta itu bukan untuk kami. Tidak mungkin. 5 juta yang sudah di tangan. Lenyap begitu saja? Lempar barang-barang mereka keluar. Mulai hari ini, saya tidak mau melihat muka mereka di perusahaan. Lepaskan aku. Chen Yang, saya sudah menindak orang-orang terkait. Lihat, apakah masih bisa memberi perusahaan kesempatan lagi? Sistem Fangzhou ini tidak bisa tanpa pimpinanmu. Tidak. Jika Chen yang duduk di posisi itu lagi, saya tidak akan bisa bertahan di industri ini. Lepaskan. Pak Wu, Anda tidak bisa memecat saya. Saya masih berguna. Saya bisa mengundang dewa. Tunggu, kamu bicara tentang peringkat dunia, hacker nomor 1, Dewa A? Benar. Itu dia.
Krisis proyek ARK kali ini, saya yang minta Dewa A perbaiki. Dia tertarik dengan proyek perusahaan kita, sangat tertarik. Asal saya mau minta, dia mau datang ke perusahaan kita. Bahkan tanpa Chen Yang, proyek kita itu tetap bisa berjalan, bahkan bisa lebih baik. Kalau benar bisa undang Dewa A, bawa keuntungan bagi perusahaan, bukan Chen Yang yang bisa menyamainya. Baik, asal kamu hari ini bisa undang Dewa A, aku tidak hanya tidak pecat kalian, aku juga bisa kasih kalian gaji 2 kali lipat, bonus 2 kali lipat. Wah, Mas Ming, kamu hebat banget. Bisa undang Dewa A, asal Dewa A datang, kita selamat. Kamu geleng-geleng kepala kenapa? Lihat, bahkan tanpa kamu, aku bisa undang orang yang 10.000 kali lebih hebat darimu. Kamu dibandingkan dengan Dewa A, kamu bahkan tidak layak membawa sendalnya. Dari mana percaya dirimu? Dewa A akan terima undanganmu? Untung aku sebelumnya di internet bayar mahal dapat nomor Dewa A. Hari ini ternyata berguna. Aku sama Dewa A adalah sahabat dari kecil. Asal aku telepon, dia langsung datang. Mustahil. Mana mungkin kamu punya nomor Dewa A? Benar, aku adalah Dewa A. Jadi, 5 juta untuk perbaiki sistem ARK, kamu mau bayar bagaimana? Kamu cuma seorang programmer tua yang seharusnya di PHK. Bagaimana mungkin kau punya nomor Dewa A? Dewa A adalah peretas nomor 1 di puncak dark web, sulit dilacak. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan Chen Yang? Tapi ini terlalu kebetulan. Kak yang baru saja dipecat, dan tiba-tiba Dewa A online, dan setuju memperbaiki sistem ARK. Meminta bayaran tepat 5 juta, sama dengan bonus. Ini jelas balas dendam. 5 juta itu untuk memberi pelajaran bagi kita semua. Tidak. Jangan tertipu olehnya. Akun Dewa A sudah terverifikasi. Pasti Chen yang mencuri akun Dewa A. Jika aku bisa menemukan info yang terikat, pasti bisa membongkar topengnya. Nomor HP yang Anda cari adalah 188250. Mustahil. Tidak ada satu digit pun yang salah. Akun Dewa A bagaimana bisa terikat dengan nomor HP Chen Yang? Ah, Chen Yang, kamu benar-benar peretas nomor 1 di dark web, Dewa A? Masalah sebesar ini? Kenapa tidak bilang dari awal? Begini, ke kantorku, kita berdua, saudara, bicarakan baik-baik, beri kakak 1 kesempatan lagi. Kesempatan? Dulu aku ingat pertemanan lama. Pikir sebelum pergi, aku akan menyelesaikan kesulitan terakhir sistem ARK, tapi baru saja. Aku menemukan selama 3 tahun ini, sistem yang kubuat untuk perusahaan, keuntungan yang dihasilkan jauh lebih rendah dari sekadar nama palsu yang lebih berbobot. Perjanjian retensi ini benar-benar lelucon. Tidak, Chen Yang, jangan disobek. Chen Yang, kau pergi. Bonus 5 juta kami bagaimana? 5 juta rupiah hilang. Pekerjaan juga hilang. Apa dosa kita sampai begini? Chen Yang, kamu egois banget sih. Bonus itu hak kita. Apa hakmu menghancurkannya? Li Ming, dengar baik-baik, aku rela membagi 5 juta itu dengan kalian. Itu karena aku peduli, tapi kalian malah menggigit tanganku. Itu yang namanya balas budi. Tidak. Jika Chen yang benar-benar agot, membiarkannya pergi, itu pasti bencana besar bagi perusahaan. Chen Yang, Kak, aku mohon, perusahaan kita bisa sebesar ini, jasamu besar sekali. Aku tahu hari ini, Li Ming dan yang lain bertindak bodoh. Aku gagal mendidik mereka, aku minta maaf padamu. Aku mengerti pengusaha mementingkan untung, tapi aku tidak bisa terima, jerih payahku diremehkan. Jangan dong, ini cuma bercanda. Bang Yang, lihat ini. Kerja sama kita sampai di sini. Dewa sebesar ini pergi, hancur total. Coba lihat, Dark Web Summit, seorang dewa daring. Ayang asli sudah muncul. Aku sudah tahu Chen Yang, ternyata kau memang menipu. Menurutku kau hanya ingin memanfaatkan situasi, karena gagal naik gaji. Kau pura-pura begini, Pak Wu Pak. Lihat, inilah Ayang asli Chen Yang itu penipu. Dia sama sekali tidak bisa apa-apa. Dari dulu sudah mau keluar dari perusahaan. Dia sebelumnya diam-diam mengeluh tentang Anda. Katanya, Bapak mengesampingkannya? Apalagi yang dia katakan tentangmu, tidak menghargai staf teknis. Makanya dia sengaja membuat sandiwara ini. Untuk memaksa Bapak menaikkan gajinya. Jangan-jangan dia...
Pak Wu, kami semua sudah dengar. Chen yang itu sebelumnya diam-diam. Juga diam-diam bilang, kau hanya melihat keuntungan. Tidak peduli pada kontribusinya. Dia merasa sudah besar kepala, mau minta kenaikan gaji besar. Makanya sengaja merusak sistem Fangzhou untuk menjebak kita. Chen Yang, tidak kusangka, kau, orang seperti ini, aku sudah berkali-kali memintamu bergabung, aku sudah memperlakukanmu dengan baik, kau malah menjebakku seperti ini. Aku. Orang yang tidak tahu terima kasih seperti ini, dia seperti orang yang tidak bisa diatur. Pak Wu. Aku tidak tahu akunku kenapa bisa dipakai login oleh orang lain, tapi karena Pak Wu tidak percaya padaku. Mulai sekarang, kita tempuh jalan masing-masing, tidak saling berhutang. Berhenti, kau boleh pergi, tapi kau harus melepas baju dan menjalani pemeriksaan badan. Saya punya alasan untuk curiga, kamu membawa pergi milik perusahaan rahasia inti rahasia sistem Bahtera. Sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Direktur Wu. Menggeledah badan tanpa izin adalah tindakan ilegal. Kamu tidak berhak melakukan ini. Di perusahaan ini, saya adalah hukumnya. Kalau kamu tidak kooperatif, saya punya 100 alasan untuk membuat kamu di industri ini benar-benar tidak bisa bertahan. Chen, yang 3 tahun lalu saat saya merekrut kamu, saya sudah antisipasi, buka mata kamu lebar-lebar, lihat dengan baik. Halaman kelima kontrak ini sebenarnya apa isinya? Setelah pihak kedua mengundurkan diri, perusahaan berhak atas pihak kedua barang pribadi dan perangkat elektronik, melakukan pemeriksaan, memastikan rahasia bisnis perusahaan tidak bocor. Pihak kedua tidak boleh menolak kapan saya menandatangani ini. Chen Yang, ini adalah formulir konfirmasi pembagian bonus perusahaan. Pembagian bonus perusahaan. Tanda tangani bagian keuangan, menunggu untuk direkapitulasi. Baik. Kamu berani menjebak saya? Dulu saat saya suruh kamu tanda tangan, kamu tidak periksa dengan teliti, sekarang salah siapa? Panggil orang. Geledah dia. Pak Wu, sementara belum ada temuan barang perusahaan yang mencurigakan. Pak Wu, sistem Bahtera terakhir tiba-tiba crash. Itu ulah Chen Yang. Kali ini, dia datang untuk mengambil data inti kita dan menjualnya ke perusahaan lawan. Kalau begitu, perusahaan kita hancur total. Sistem Bahtera selalu saya yang mengembangkannya sendiri. Saya lebih dari siapapun menghargai keamanannya, mana mungkin saya menjual datanya keluar. Kalian tidak masuk akal, Cih. Mulut ada di kamu, tentu saja kamu bisa bilang apa saja. Jangan buang waktu dengannya. Karena tidak ada barang di dalam koper, segera geledah badannya. Kalau ketemu sesuatu yang tidak seharusnya ada, langsung bawa ke ruang isolasi. Buat dia di penjara seumur hidup. Siap, Pak Wu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Siapa berani menyentuhnya? Coba. Perusahaan top internasional, Singtu Teknologi, CEO Su Wanqing, Busu, orang seperti dia, kenapa datang ke perusahaan kita? Kak senior, kamu tidak apa-apa? Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Begitu aku mendengar kamu dari Tianji mengundurkan diri, aku langsung membeli tiket pesawat paling pagi dan terbang kembali. Apa yang terjadi dengan kalian? Suzong, Anda dan Chen yang kenal. Dia ini mengundurkan diri dari perusahaan, masih mau mencuri rahasia inti perusahaan, langsung tertangkap basah oleh kami. Benar, Suzong, dia memang orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan sampai Anda tertipu. Apakah kalian sudah selesai bicara? Chen Yang adalah kak seniorku. Selama kuliah, dia hanya dengan satu komputer berhasil menembus firewall sekolah, tanpa meninggalkan jejak. Algoritma enkripsi yang dikembangkannya kemudian, menjadi tolok ukur di industri. Kemampuannya, aku sangat memahaminya. Bukankah itu semua sudah lama berlalu? Dia Chen yang memang penipu ulung. Dia juga mengaku sebagai peretas nomor 1 dunia, Dewa A, dan mencoba memeras. Benarkah? Tapi menurutku, nama Dewa A tidak penting. Yang aku percaya adalah kemampuan dan integritasnya. Kak senior, jika kamu tidak keberatan, mulai hari ini, aku secara resmi mengundangmu bergabung dengan perusahaanku. Aku bisa memberimu status mitra, gaji tahunan 50 juta, pusat riset perusahaan di bawah kendalimu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku pasti tidak akan mengganggumu. Kamu mau? Ming, apa aku tidak salah dengar? Gaji tahunan 110 miliar. Dan status mitra, tawaran ini benar-benar luar biasa.
Sebenarnya, siapa sih Chen Yang ini? Sampai-sampai Su Wanqing berani memberikan tawaran sebaik itu untuk merekrutnya. Xingtu adalah raksasa industri. Kekuatan modal lebih kuat dari perusahaan kita. Pak Wu, jika Chen Yang benar-benar membawa sistem Fangzhou ke Xingtu, maka satu-satunya keunggulan perusahaan kita hilang juga. Busu, jangan bertindak gegabah. Chen Yang, ini, sama sekali bukan Ashen, juga tidak sehebat yang ibu katakan. Benar. Dia hanyalah seorang teknisi biasa. Lagi pula, ibu, sebagai busu yang terhormat, datang ke perusahaan kami untuk merekrut orang, itu tidak pantas, bukan? Pak Wu, di hadapan bakat, tentu saja persaingan yang adil, apalagi baik dia Ashen atau bukan, hanya dengan kemampuannya mengembangkan sistem Fangzhou sendiri, kemampuan ini sudah cukup untuk mendapatkan kepercayaanku. Jika benar-benar tidak bisa mempertahankannya, aku juga tidak akan memberikannya begitu saja, busu. Pengembangan sistem Fangzhou adalah hasil kerja anggota departemen teknis lainnya. Chen Yang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani mengaku-ngaku hasil kerja orang lain, hati nuranimu hilang? Dia hanyalah seorang pemalas. Sistem ini kami buat bersama. Kalian. Busu, jika ibu tidak percaya, silakan tanya siapa di sini yang bisa membuktikan bahwa sistem Fangzhou dikembangkan oleh Chen Yang. Aku bisa membuktikannya. Sistem Bahtera itu semua hasil kerja keras Kak Yang sendiri. Aku tidak bisa berbohong dengan mata terbuka. Dasar pengkhianat. Sampah. Berani-beraninya kamu membela Chen Yang? Jangan lupa, masa magangmu jadi karyawan tetap masih di tanganku, percaya atau tidak, dengan satu kata aku bisa bikin kamu pergi. Aku tidak berbohong. Kak Yang pengorbanannya di perusahaan kita selalu aku lihat. Kami bahkan tidak bisa menulis kode dasar. Dia mengajari kami satu persatu. Kadang dari jam 7 pagi begadang sampai jam 2 atau 3 pagi, bekerja tanpa henti, sampai lupa makan. Sistem Bahtera 3 bulan terakhir pengembangannya, Kak Yang tinggal di perusahaan, sebulan penuh, hanya tidur 2 jam sehari, demam sampai 39 derajat, tetap bertahan duduk di depan komputer memperbaiki kode. Orang seperti dia, mana mungkin seperti yang kalian katakan, seorang penipu, dan mana mungkin mencuri data perusahaan. Begitu membelanya ya? Apa sudah sejak lama naik keranjang pria ini? Aku sudah tahu. Kamu perempuan yang tidak bisa diam, gadis kecil. Milikku nyewaku. Bukan Chen yang aku yang mengurus anak magangku, bukan urusanmu. Dia adalah orang yang aku bimbing, tentu saja ada hubungan denganku. Chen Yang. Kamu bisa pergi begitu saja, tapi gadis kecil ini, aku punya banyak cara untuk membuatnya di industri ini benar-benar dilarang. Kalian bersekongkol mengucilkanku, memperdayaku. Sekarang ingin memutarbalikkan fakta, mencemarkan nama baikku, kalian sungguh konyol. Wanqing, aku menerima undanganmu. Tapi aku punya satu syarat, aku ingin membawa Xiao Zhou bersama ke Xingtu. Mas, aku percaya penilaianmu pintu Xingtu selalu untuk yang berbakat dan berakhlak mulia Xiao Zhou. Mulai hari ini, kamu resmi menjadi karyawan Xingtu Teknologi Departemen Riset dan Pengembangan gajimu 3 kali lipat dari sekarang. Terima kasih, Kak Yang. Terima kasih, Busu, aku pasti akan bekerja keras. Tidak mengecewakan kalian. Kepercayaan kalian padaku, terima kasih. Sedangkan kalian, jika berani menghalangi lagi jalanku untuk pergi, aku akan segera lapor polisi. Aku ingin lihat siapa yang akan masuk penjara. Baiklah, Chen Yang. Jangan terlalu sombong. Tunggu saja. Ayo. Pak Wu, kita biarkan dia pergi begitu saja. Ayah, tenanglah, aku pasti akan menyelesaikan tugas yang ayah berikan padaku. Chen Yang selama bertahun-tahun, mudah percaya, masih menjadi kelemahanmu. Ini adalah pendiri sistem Fangzhou, dan juga saya direktur teknis yang saya undang khusus Chen Yang. Selanjutnya akan memimpin semua orang untuk mengembangkan firewall generasi baru. Ini adalah yang saya siapkan khusus untukmu kantor. Selain itu, perusahaan juga menyediakan untukmu sopir pribadi dan asisten gaji dan tunjangan sesuai standar mitra gaji tahunan 50 juta dan juga pembagian dividen saham perusahaan. 50 juta direktur teknis omong kosong?
Bukankah itu dari Tianji orang yang tidak diinginkan? Dibawa pulang dan diperlakukan seperti harta karun. Entah apa yang ada di pikiran Busu. Benar juga, pemimpin seperti ini, betapa gagal dan pelitnya, sampai membuat bawahan berbondong-bondong berkhianat. Menurutku, sistem Fangzu ini, sama sekali bukan hasil pengembangannya. Aku tahu kalian tidak puas di hati, tapi aku beritahu kalian tanpa Chen yang tidak akan ada Singtu seperti sekarang. Hari ini, dia, jangan bilang duduk di posisi direktur teknis bahkan duduk di posisiku, juga pantas. Selanjutnya, jika aku mendengar lagi kalian di belakangnya membicarakan keburukannya atau sengaja mempersulitnya, aku akan segera memecat tanpa ampun. Busu, Pak Chen, ada masalah besar. Departemen teknis baru saja mendeteksi di belakang sistem perusahaan kita, ada aliran data yang tidak normal, hak akses inti perusahaan kita telah diretas. Virus menyerang terlalu cepat. Jika tidak bisa diperbaiki dalam 3 menit, kita setidaknya akan kehilangan 100 juta. Saya tidak peduli berapapun biayanya, dalam 3 menit, firewall harus diperbaiki. Busu, pekerjaan sebanyak ini, seluruh tim bekerja tanpa henti, juga butuh sebulan. Sekarang waktunya sangat singkat, kecuali Dewa A dari puncak Dark Web ada di sini, baru mungkin bisa diperbaiki. Biarkan saya mencoba. Kak, kamu baru pertama hari kerja hari ini, belum paham sistem perusahaan, menyuruhmu memperbaiki firewall yang asing, itu terlalu memaksakan. Pak Chen, ini menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Sekarang bukan waktunya kamu pura-pura hebat padahal tidak mampu. Firewall generasi ketiga ini adalah anggota inti departemen teknis kita. Hasil riset setengah tahun. Kamu sama sekali tidak paham dan langsung mau memperbaiki, itu lelucon yang keterlaluan. Firewall selevel ini, lihat saja sekali, langsung tahu prinsipnya. Kamu? Gawat, kurang dari 10 detik lagi, sistem perusahaan akan sepenuhnya ditembus. Busu, satu operasinya ini membuat firewall kita semakin cepat hancur. Busu, Anda belum juga menghentikannya? Busu, harus mengutamakan masa depan perusahaan. Berhasil, Busu, Kak yang benar-benar berhasil memperbaikinya. Ancaman telah dibersihkan. Izin inti telah diamankan. Benar-benar berhasil. Mustahil. Ini luar biasa. Bukan hanya port yang diserang, tapi juga diblokir balik. Bahkan IP lawan pun terlacak. Ini, operasi balik yang begitu hebat. Itu bukan kerja manusia. Jangan senang dulu. Ini bukan peretasan biasa. Caranya sangat familiar. Familiar? Maksudmu, ada yang sengaja menargetkan Singtu? Node server yang diserang berada di bawah perusahaan Tianji. Apakah mereka ingin menghancurkan semua? Tapi firewall Singtu cukup untuk menahan peretas top. Bagaimana mereka dengan mudah menembus pertahanan pertama? Sederhana. Karena ada pengkhianat. Orang yang berhubungan dengan Tianji dari perusahaan. Selain Pak Chen, dia. Bukan aku. Aku ingat, Kak Yang. Mungkinkah komputer kita sudah diutak-atik oleh Liming? Ketika aku mengatur data tadi malam, aku menemukan beberapa node trankripsi dan ternyata terhubung dengan server Tianji. Node-node itu, aku sudah sebelum keluar benar-benar memutusnya. Bagaimana kamu menemukannya? Itu aku hanya kebetulan saat melihat log backend masih ada sedikit catatan sisa. Mungkin aku terlalu sensitif. Masalah pengkhianat akan aku selidiki. Kakak senior, tolong segera perkuat firewall. Pastikan temukan semua celah. Node trankripsi yang baru kamu sebutkan. Tepatnya di modul mana? Kak Yang. Aku tidak terlalu ingat. Aku hanya sekilas lihat saat itu. Setelah keluar, kamu dengan Pak Wu masih sering bertransaksi keuangan. Hal ini
Apakah kamu masih ingat dengan jelas? Kak Yang, dana ini hanya dari perusahaan pesangon pengunduran diri. Percayalah padaku, aku dan Tianji tidak ada hubungan sama sekali. Mantan perusahaan kita dikenal pelit banget, kamu seorang magang, gaji magang hanya 3.000 yuan, tapi sejak kamu mulai bekerja di Tianji, dia setiap bulan selalu memberimu tambahan 10.000. Ini sebenarnya kenapa? Kak Yang, aku benar-benar tidak sengaja menyakitimu. Kamu masih ingat, waktu itu kamu menyelamatkanku? Pak Wu, lepaskan. Zhou, apakah kamu di kantor? Kalau tidak mau tidur denganku, ada cara untuk tetap tinggal. Kak Yang, aku tahu, aku bersalah padamu. Tapi ayahku sakit parah butuh biaya operasi. Pak Wu bilang, asalkan aku bisa mengawasimu melaporkan gerakanmu padanya, dia akan membiarkanku tetap di Tianji. Aku tidak punya modal untuk menolak. Dia juga bilang, kalau aku bisa menjatuhkan Xingtu, selain uang bulanan, dia akan memberi 500.000 lagi. Kamu? Kak Yang, aku benar-benar sadar salah. Aku akan mengaku semuanya sekarang. Aku akan mengungkapkan konspirasi Pak Wu. Tunggu. Kak Yang, kamu ada perlu lagi? Ini 1 juta, cukup untuk biaya operasi ayahmu. Apa yang didapat dari pengkhianatan pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Mengingat tindakanmu barusan, kamu dipecat dari Xingtu. Bereskan barangmu dan pergi. Terima kasih, Kak Yang. Apa hebatnya hacker jenius? Tetap saja, binatang yang berpikir dengan alat kelamin. Halo, Pak. Kode inti firewall Xingtu sudah aku dapatkan. Sekalian, aku juga memainkan drama cengeng. Dari Chen Yang, berhasil menipu 1 juta lagi. Tuan Su, kali ini, kamu kalah lagi dalam taruhan. Tidak kusangka, di permukaan dia tampak memelas, di belakang layar, begitu licik dan keji. Kakak senior, lalu, apa rencanamu selanjutnya? Ikannya sudah memakan umpannya. Kita bisa mulai menarik jala. Haha, dengan kode ini aku bisa menyalin teknologi firewall Xingtu yang terdepan di industri. Nanti tidak pantas menyemir sepatuku. Ya, Pak Wu, sungguh bijaksana. Chen yang ini sekarang pasti kalang kabut. Hari pertama di perusahaan sudah kehilangan rahasia, inti perusahaan, nah pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Xuan Qing. Ini belum cukup. Aku akan membuat Chen yang rusak nama baiknya, dan di industri ini lenyap sama sekali. Umumkan bilang aja Chen yang sebelum keluar mencuri teknologi inti perusahaan dan menjualnya ke Xingtu Technology. Kita siap menggugatnya secara resmi. Siap Pak Wu. Putriku sayang. Selama ini menyembunyikan identitasmu menjadi magang. Menjilat Chen Yang. Kau sudah bersabar. Ayah, asalkan perusahaan kita bisa mendominasi seluruh industri, pengorbanan kecil ini tidak ada apa-apanya. Pak Wu gawat. Kode yang dibawa putri Anda semua palsu, di dalamnya ada virus server kita telah diretas. Semua data klien terkunci semua. Kamu bercanda? Ayah, lihat layar. Barang curian akhirnya harus kembali. Dewa Alagi Chen yang itu brengsek. Dia kecanduan berpura-pura jadi orang lain. Ini apa ini serangan virus? Tapi flash disk ini aku yang mencurinya dari dia. Nomor kartu yang Anda cari tidak ada. Pak, kartu bank ini juga palsu. Dia sudah tahu dari awal kalau kita memanfaatkannya. Pak Wu, jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau klien tahu data kita bocor, perusahaan kita akan hancur total. Saya datang, Pak Wu. Apa yang harus dilakukan? Segera hubungi Chen Yang, dan bernegosiasi dengannya. Asalkan data bisa pulih, berapapun uang yang dia minta akan saya setujui. Baik, Pak Wu. Mas, yang saya mohon, 1 miliar. Saya kasih 1 miliar. Pak Wu sudah mengirim pesan untuk ketiga kalinya. Bersedia membayar 1 miliar untuk membuka data? Apa jawabanmu? 1 miliar terlalu sedikit. Perusahaan Tianji mendapat 10 miliar dari sistem Bahtera No.
Aku minta mereka mengembalikan setengah keuntungan 5 miliar tidak kurang 1 sen pun. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan untuk bergabung dengan Singtu. Uang mereka saat ini sudah merupakan semua modal kerja mereka. 5 miliar mereka tidak punya sebanyak itu. Ini laporan keuangan perusahaan mereka. Mereka sedang mempersiapkan putaran pendanaan baru. Jika lewat waktu dan tidak membuka sistem jumlah ganti rugi klien akan lebih besar lagi. Saat itu mereka bahkan tidak punya hak untuk mengajukan kebangkrutan, jadi mereka tidak punya pilihan. Nah, itu dia teleponnya masuk. Ini, Chen Yang, jangan keterlaluan, 500 juta, benar-benar minta terlalu banyak. Paling banyak aku kasih kamu 300 juta. Biaya kerugian mental saya. Biaya kehilangan waktu kerja, kalian berdua, ayah dan anak. Menipu perasaan melukai. Biaya obat untuk jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. Semua ini harus kalian bayar. Atau 500 juta. Atau tunggu saja surat panggilan pengadilan. Oh iya, kalian mencuri kode, menyerang server Singtu secara jahat, bukti server. Semua ada di tanganku, aku bisa menyerahkannya ke otoritas pengawas kapan saja. Chen Yang, kamu benar-benar orang keji. Dibandingkan kalian berkhianat bersama, ini tidak seberapa. Oh iya, aku kasih kamu setengah jam, lewat waktu, tidak akan ditunggu. Chen Yang si kecil imut, berani mematikan teleponku. Bukan Pak Wu. Ponselku. Karena kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku, jika aku bertarung habis-habisan. Kemari kamu. Kamu begini dulu lalu. Kak, kamu benar-benar menguasai semua bukti. Aku menggertak mereka. Tapi sejak pertama kali mereka mencoba meretas sistem, semua catatan mereka, aku simpan semua. Juga postingan Li Ming di dark web. Hanya ini saja sudah cukup membuat mereka kesusahan. Pak Su, Pak Chen, saya baru saja menerima berita, Pak Wu berniat mengambil risiko menyewa hacker dengan harga tinggi untuk menyerang Singtu kita server inti. Ini seperti ingin menyeret kita bersama-sama hancur. Apa? Mereka benar-benar ada jalan ke surga, tapi tidak mau. Jasii, pintu neraka tidak ada tapi memaksa masuk. Peringatan penyusupan ilegal IP sedang dilacak, polisi sudah dihubungi. Kita kita dihack balik. Sampah. Kalian semua sampah. Bahkan server saja tidak bisa ditembus, berani mengaku hacker top. Bos, perlindungan mereka terlalu kuat. Kita benar-benar tidak bisa menembus, dibandingkan dengan kita, operasinya seperti orang tua bermain dengan anak kecil. Dari mana kau dapat musuh sepandai ini? Benar-benar menjerumuskan kita. master level seperti ini. Saya baru pertama kali menghadapinya dalam hidup. Kau membandingkan teknik dengannya. Itu sama saja mencari mati. Dan Tidak. Kalian berdua, sebenarnya di pihak mana kalian? Pak Wu Pendana bilang, data, kita bocor. Juga bilang kita menyerang dengan jahat. Sekarang mitra kita telah menghentikan semua kerjasama. Sekarang banyak pelanggan sudah membatalkan pesanan perusahaan kita, akun juga dibekukan. Sudah habis? Sekarang benar-benar habis. Pak Wu, satu-satunya cara sekarang adalah memenuhi permintaan Chen yang membayar 500 juta membuka data. Asal bisa menstabilkan klien dan investor, maka perusahaan kita masih ada secercah harapan. Kalah tapi jangan kehilangan muka. Kalau aku menunduk pada Chen Yang, aku adalah anjing. Guk. Chen, Yang Bang Chen, aku anjing. 500 juta, aku setuju, tapi kau jamin, setelah data terbuka, tidak akan menuntut kami lagi. Kumohon kakak, kumohon. Transfer langsung sekarang. 10 menit lagi aku beri kunci buka. MDFO. 500 juta. Mereka transfer ke rekening Singtu. Kak, uang sebanyak ini adalah hasilmu membela rahasia perusahaan yang kamu perjuangkan untuk perusahaan. Bagaimana membaginya kamu yang putuskan? Busu ini adalah aset perusahaan masa, harus ikut dia, Chen Yang yang memutuskan sendiri. Seminggu lagi adalah kompetisi firewall internasional. Harus membuat Singtu terkenal di kancah internasional. Pasti harus mempertahankan dan merekrut lebih banyak talenta hebat. Uang ini, aku putuskan untuk meningkatkan gaji rata-rata kalian semua. Semua yang hadir, bonus akhir tahun semuanya digandakan. Baik. Yang mulai hari ini.
Kamu adalah kakak kandungku. Sudah. 500 juta? Dikasih begitu aja diambil oleh si imut Chen Yang. Aliran dana perusahaan ini semakin ketat. Tidak apa-apa, Pak. Asal kita bertahan melewati masa ini, bangkit kembali, pasti akan membuat Chen yang pria yang tidak tahu. Terima kasih itu. Rasakan. Pak Wu, ada masalah. Tidak baik. Dasar si imut. Aku tidak pernah dari mulutmu mendengar kabar baik. Tapi Pak Wu, gaji akhir tahun benar-benar tidak bisa dibayarkan. Semua orang hampir saja membawa kabur semua isi perusahaan. Apa? Benar-benar sudah keterlaluan. Gerombolan si imut ini, aku memberi mereka pekerjaan, mereka malah memanfaatkan keadaan. Ayo. Kalau mau mencuri, cari sendiri. Ini semua kerajaan yang aku bangun. Pak Wu, penyakitmu cepat sembuh. Meski aku tidak baik, perusahaan ini masih punya apa yang bisa tersisa? Kami semua sudah bekerja denganmu selama ini. Bukan hanya tidak dapat gaji dan bonus, bahkan reimbursemen ditunda setengah tahun. Kami tidak pergi. Kompensasi N+1, kamu sanggup bayar? Iya dong. Di Singtou sana Chen yang baru menjabat langsung naikkan gaji karyawan bonusnya 2 kali lipat. Lihat cepat. Mau bayar? Coba lihat. Teman-teman, ada uang. Nih, untukmu. Aku cinta Kak Yang. Aku cinta Kak Yang. Terima kasih Kak Yang. Terima kasih Singtou. Palsu. Di dunia mana ada bos yang gila setiap hari naikkan gaji karyawan? Terserah kalau tidak percaya. Pokoknya, kita tidak pernah menyakiti Kak Yang. Kudengar Singtou masih merekrut. Kita daftar sekarang. Mungkin masih bisa. Setidaknya, lebih baik daripada ikut kamu di sini. Cuma makan angin. Li Ming, sisanya semua dari departemenmu, kamu tidak urus? Kamu pengkhianat mencuri sampai ke kantorku. Aku benar-benar buta. Pak Wu dengar penjelasanku. Ayah, jangan khawatir. Aku punya cara. Oh, datang. Dia datang. Dia datang. Akhirnya bertemu langsung. Datang. Dia datang. Sangat bersemangat. Akhirnya bertemu yang asli. Pak Chen. Bang Chen datang. Semua minggir. Terima kasih. Bang Yang, pekerjaan kasar seperti ini, masa kamu yang mengerjakannya sendiri? Pak Su, kamu juga hati-hati, jangan sampai Bang Chen kecapean. Saya yang membantu Bapak. Bang Chen, ini adalah prosedur wawancara hari ini. Ayo. Ternyata siapa yang bayar dialah bos. Sebenarnya dia asisten siapa? Gaji 5 kali lipat, cuti yang sangat panjang, plus dipimpin oleh ahli teknologi, perusahaan di seberang kita ini. Omongannya besar sekali. Di industri, ada perusahaan dengan tunjangan sebagus ini. Belum pernah dengar. Apa mungkin ini perusahaan tersembunyi? Pemimpin industri, asuh, Pak Wu, di sini, Pak. Ini. Gaji tahunan 5 kali lipat cuti panjang, dan juga jagoan teknologi. Kalian yang mana? Sekarang iklan palsu, tidak ada yang mengurus? Hei, Chen Yang. Kamu suruh pria tampan ini jadi bawahanmu, mau dengan bosku tantang ya? Percaya tidak, aku sobek mulutnya. Kamu. Hati-hati saja. Ayo. Hei, Nona. Aku bukan Chen Yang. Untuk menghadapimu, aku punya tenaga dan cara. Miming kamu tidak berguna, ya? Chen Yang, aku bilang padamu,
Kami Tianji hari ini datang ke sini adalah untuk merekrut talenta terbaik, dan kemudian di kompetisi Firewall, memenangkan juara nanti. Chen Yang, kamu dan Singtu kalian, para pria tampan tunggulah untuk berlutut minta ampun. Tianji bahkan gaji pokok tidak bisa bayar. Masih bisa andalkan apa? Untuk merebut talenta? Chen Yang, kamu pikir semua talenta semuanya serendah kamu? Hanya lihat uang? Perusahaan Tianji kami memberi mereka sebuah platform yang bagus, memberi mereka perkembangan. Ini adalah memberi mereka hadiah terbaik. Kamu juga sama kira membuat sistem Fangzhou sudah hebat? Kalau bukan karena Tianji memberimu platform, kamu bukan apa-apa. Bapak Wu. Omongan besar ini ditiup sampai ke langit. Baik, mari kita lihat saja nanti. Lihat talenta-talenta sebenarnya, apa yang mereka hargai. Apakah ini iming-iming yang tidak jelas atau yang nyata gaji dan rasa hormat? Kamu. Tahunan pameran rekrutmen talenta musim semi sekarang secara resmi dimulai. Perusahaan kami merekrut memiliki 3 prinsip. Pertama, ijazahnya bukan dari Ivy League atau sekolah top. Jangan. Ya. Kedua, penampilan buruk yang mempengaruhi citra perusahaan. Jangan. Benar, benar, benar. Yang ketiga, keberuntungan buruk yang menghambat rezeki perusahaan. Jangan. Benar, benar, benar. Tepat sekali, Pak Wu. Benar, benar, benar. Saya serahkan padamu. Pak Wu, tenang saja. Pasti selesai tugas. Hati-hati di jalan. Halo. Permisi, apakah di sini masih merekrut teknisi? ...42 tahun. Bukan saya yang merekrutmu untuk apa? Untuk pensiun, ya. Masih lulusan D3, pergi. Bos, saya sudah lama bekerja, punya pengalaman dan juga keahlian. Ini yang baru saya rancang. Sistem firewall Anda bisa mencobanya. Kamu seorang diri bisa mengatur program firewall. Kamu membual tanpa dasar. Cepat pergi. Kamu? Tunggu, pergi ke sana. Dia adalah pendiri sistem Arkham. Terima kasih atas pengingatnya. Saya akan ke sana sekarang. Ini. Nona, kenapa kamu mengirim pria tua tampan ini kepada Chen Yang? Orang macam dia sudah sering saya lihat. Pasti USB-nya berisi virus. Setelah Chen Yang merekrut pria tampan macam itu. Satu kotoran tikus. Merusak sepanci bubur. Nanti masa depan industri masih milik kita. Hebat, Nona. Selamat siang. Ini CV saya. Dan juga program baru yang saya buat. Majian, 42 tahun. Peringkat 9 di puncak dark web. Di industri ini, saya pernah mendengar namanya. Dulu dia mendesain arsitektur firewall terdistribusi. Hingga kini, masih banyak perusahaan yang mengadopsinya. Dulu itu karena mengurus anak perempuannya yang sakit, ia absen 1 hari. Akhirnya oleh perusahaan sebelumnya diberhentikan. Apa-apaan ini? Demi anak perempuannya berobat, pekerjaan jadi terbengkalai, bagaimana itu bisa menjadi alasan dipecat? Bang Ma, tenang saja. Kamu orang yang sangat setia, dan juga hebat, kami Singtu pasti akan merekrutmu. Tunggu, dia baru saja dari Tianji seberang sana. Kualifikasi yang begitu bagus, tapi tidak diterima kerja. Sepertinya datang membawa maksud buruk. Kalau sudah pakai, jangan ragu. Kalau ragu, jangan pekerjakan, kemampuannya akan saya uji sendiri. Dalam 10 menit, jika kamu bisa memperbaiki firewall ini 3 kerentanan intinya, kami akan langsung menandatangani kontrak. Bang Yang, ini kerentanan enkripsi tingkat 3. Tim teknis kami bergabung, tidak akan selesai dalam 3 hari 3 malam, juga tidak akan bisa menembus. Pak Chen, kerentanan ini terlalu rumit. Bahkan peretas di puncak dark web yang masuk peringkat, juga perlu sedikit usaha untuk bisa menyelesaikannya. Waktu 10 menit ini terlalu menyulitkan orang. Bapak Ma, bagaimana pertimbangan Anda? Biaya pengobatan anak perempuan tidak bisa ditunda lagi. Saya bersedia mencoba. Mas, apa kau benar-benar percaya dia bisa melakukannya? Seorang ahli teknologi sejati, tidak akan ditentukan oleh usia atau keadaan. Lagi pula, gaya kodenya sedikit familiar bagiku. Menyuruh seorang kakek tua memperbaiki celah firewall level 3, Chen Yang malah membuat acara besar. Masih saja seperti dulu, tidak punya pandangan. Nona? Chen Yang mana bisa dibandingkan dengan Anda? Trik bunuh dengan pisau pinjaman, Anda sungguh cemerlang. Selain mengacaukan permainan ini, juga membuat mereka tahu siapa pemimpin industri sesungguhnya.
Tinggal 3 menit lagi. Pak Ma, kalau memang tidak bisa, ya sudah. Ini benar-benar tidak mungkin selesai. Kalau tidak bisa, biaya pengobatan keponakan, aku juga ikut menanggung. Ya, banyak junior di industri ini yang melihat, kalau kamu gagal, ke perusahaan lain juga tidak akan diwawancarai. Mending, menyerah sajalah. Ayo, kita ke sana lihat. Tinggal 10 detik. Perbaikan celah firewall berhasil. Berhasil. Apa? Seorang sampah tua, mana mungkin bisa memperbaiki celah keamanan level ini? Siapa bilang programmer tua tidak punya masa depan? Majian kau adalah panutanku. Juga Pak Chen, dari Singtu. Dia bersedia memberi kesempatan pada programmer tua, perusahaan. Seperti itu, pemimpin yang langka. Hari ini, semua perusahaan, aku tidak akan melamar lagi. Hanya Singtu. Tuan Ma selamat, Anda lulus tes. Selamat datang di Singtu Teknologi. Direktur Su, Pak Chen, posisi ini saya tidak bisa menerimanya. Matua, apa yang kau katakan? Apakah kamu terlalu gembira sampai linglung? Tidak. Kemenanganku tidak terhormat. Sistem celah keamanan ini. Bertahun-tahun lalu saya pernah memperbaikinya. Jadi baru saja bisa dalam waktu sesingkat itu selesai. Kau ingat siapa yang membuat soal ini dulu? Peringkat puncak Dark Web soal terakhir dari 10 besar. Batas waktu 24 jam. Hanya 10 besar yang berhak mengerjakan soal ini, dan kode sumber file asli hanya satu orang yang punya. Apakah kau adalah Dewa A yang membuat soal dulu? Pak Ma, sekarang kamu mau bergabung dengan Singtu? Tentu saja mau. Dewa A, bisa bertarung bersama Anda adalah kehormatan tertinggi bagi seorang teknisi seperti kami. Saya tidak menyangka seumur hidup, akhirnya benar-benar bisa bertemu langsung dengan Anda. Pak Ma, kemampuan teknis Anda selalu sangat bagus. Hanya saja nasib belum berpihak, perusahaan kami, Singtu, membutuhkan talenta seperti Anda. Wan King, saya ingin memberikan kepada Pak Ma posisi konsultan teknis. Tidak masalah. Gaji tahunan 2 juta. Saya juga akan memberikan uang muka 200.000 sebagai biaya pengobatan putri Anda. Biaya perawatan selanjutnya, perusahaan akan memberikan subsidi sesuai kebijakan. Busu. Pak Chen, saya sudah tua. Refleks tidak secepat anak muda. Saya hanya ingin mencari pekerjaan yang ada libur akhir pekan dan bisa merawat putri saya. Itu sudah cukup membuat saya puas. Bagaimana saya bisa menerima tawaran yang begitu besar? Pak Ma, setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan. Singtu tidak hanya melihat kemampuan teknis, tetapi juga karakter seseorang. Oh ya. Ini, terimalah dulu, ini anggap saja sebagai tanda hati saya, bayar biaya pengobatan putri Anda dulu. Soal pekerjaan, kita bicarakan nanti. Pak Ma, terima sajalah, mulai hari ini, kamu harus terbiasa dengan pekerjaan yang gampang ngeluarin duit dan cepat liburnya. Terima kasih. Ayah, semua talenta yang kita dapatkan lari semua. Apakah Tianji kita benar-benar hancur total? Tuhan masih memberkati saya. Sepupumu akan pulang hari ini. Yang itu, yang terus belajar di Jerman, sepupu Zhao Fei, saya ingat dia. Dia sudah bisa coding sejak umur 5 tahun, umur 7 tahun, dia sudah memenangkan di Jerman emas dalam lomba pemrograman besar. Dia diakui sebagai jenius pemrograman. Benar. Bulan lalu, dia baru saja memenangkan puncak Dark Web, peringkat 500 teratas di papan master. Dengan dia turun tangan, pertandingan 3 hari lagi, kita pasti menang. Hei, Bapak. Tenang saja. Kau bilang kau habiskan banyak uang, membelikanku ini, peringkat 500 teratas puncak Dark Web, membuatku memiliki modal, untuk bisa berdialog dengan Dewa A. Kemarin kau juga cari ahli, mencuri akun Dewa A ini, aku, membuatku merasakan sensasi berpura-pura menjadi Dewa A, kan? Kali ini, aku harus dengan segala cara menghubunginya, lalu, memintanya menerimaku sebagai murid, lalu mengundangnya bergabung, dengan kantor pusat kita di Amerika Utara. Tenang. Sepupu, akhirnya kau pulang. Kau tidak tahu selama kau tidak di dalam negeri ini, aku dan ayah sudah dipermalukan orang lain. Di dalam negeri masih ada yang berani sebesar ini? Berani melawan Tianji? Hanya seorang yang kupecat dari perusahaan sampah yang kutendang keluar. Entah dapat keberuntungan apa, sekarang dekat dengan Su Wanqing dari Singtu, setiap hari melawan kita. Lihat.
Itu dia. Oh, kenapa dia? Orang ini kok familiar banget. Sepertinya pernah lihat fotonya di suatu tempat. Itu dia. Dia bahkan mengancam akan di konferensi teknologi 3 hari lagi mempermalukan kita di depan umum. Kak, kamu harus bantu aku dan ayah. Dana dan relasi Tianji sayang kalau tidak dipakai. Menangkan juara pertama konferensi ini, mungkin Dewa A mau mengecualikanku sebagai murid. Meskipun bersaing dengan sampah-sampah ini di panggung yang sama, merendahkan martabatku. Tapi demi sepupu dan paman, aku tidak bisa tinggal diam. Begini, lomba Firewall 3 hari lagi, aku turun langsung. Biar mereka tahu siapa raja teknologi sebenarnya. Bukan, paman, pekerjaan ini benar-benar nggak bisa dilanjutin. Bagian keuangan kalian ini, dia nggak mau ganti biaya. Itu semua barang untuk persiapan lomba. Ada apa ini? Direktur Zhao ini adalah tamu penting yang kita undang. Biaya persiapan lomba seharusnya diganti. Kenapa ditahan? Pak Wu, biaya belanja Direktur Zhao kemarin saja mencapai 2 juta. Tapi pengeluaran ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan perusahaan. Dia beli perlengkapan game, atau tip di platform live streaming. Bahkan rekan kerja bilang dia sama sekali nggak meneliti teknologi firewall, malah terus browsing situs tidak senonoh. Apa? Ini catatan browsing Tuan Zhao, sudah bikin jaringan perusahaan lumpuh beberapa kali. Zhao Fei, ada apa ini? Perbaiki firewall perlu nonton situs porno? Aku panggil kamu untuk membentuk tim, untuk memperbaiki program. Bukan untuk merekrut paman untuk merazia. Bukan paman, aku ini. Ayah, aku tahu. Kakak sepupu, ini. Di situs web buruk pasti ada virus. Kakak sepupu, ini. Sedang menguji sendiri kemampuan pertahanan firewall. Benar. Tidak menyangka Direktur Zhao demi perusahaan. Sampai merendahkan diri. Melakukan hal seperti ini. Benar-benar. Sangat mengharukan. Ya, paman. Sepupu perempuan yang paling mengerti aku. Aku bilang padamu, sekarang di tingkat internasional, semuanya menerapkan ini, tes praktis seperti ini. Virus sangat akurat, serangan juga beragam. Benar kan? Dengan cara ini baru bisa yang paling realistis, mendeteksi firewall kita ini. Tingkat perlindungan. Ini semua demi kompetisi, supaya tidak ada kesalahan. Paman, jika kamu tidak percaya padaku, maka, aku akan membereskan barang. Keluar dari perusahaan. Kakak. Zhao Fei bisa masuk. Peringkat 500 puncak dark web, kemampuannya pasti tidak bisa diremehkan. Aku tidak bisa kehilangan besar karena hal kecil. Kalau itu demi pekerjaan, langsung ganti rugi untuk Zhao Fei. Selain itu, tambahkan lagi, dana khusus, 5 juta. Dukung penuh kompetisinya. Terima kasih atas kepercayaan paman. Aku, pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tuan Zhao, kakek menemukan, ada kabar tentang Dewa A. Pak Chen, aku nggak tahu siapa yang menyebarkan bahwa Anda adalah A-God. Hari ini di kompetisi datang banyak hacker internasional top. Mereka semua bilang datang khusus hanya untuk bertemu Anda. Aku tidak ingin nama A-God mempengaruhi keadilan kompetisi. Sekarang, aku hanya ingin lewat kompetisi mendorong sistem firewall, generasi ke-6 Starpath ke level yang lebih tinggi biar Wancing nggak perlu terlalu repot. Bang Yang, apakah Anda dan Suster Su sudah dekat? Kapan traktir kami? Ayo. Ku dengar Agot akan di kompetisi firewall ini muncul. Aku harus tampil baik biar Agot lihat kemampuan aku. Ini sudah jam berapa kenapa belum lihat orang Starpath? Mereka pasti tahu nama besar Anda, Tuan Muda Zhao, jadi takut datang Tuan Muda Zhao. Selama Anda ada mereka nggak bakal juara. Iya kak. Bagus, mereka nggak datang. Kamu bilang ngalahin pemain kelas bawah kayak dia, itu merendahkan martabatku. Sekarang mari kita sambut Delegasi Starpath Teknologi. Bukankah ini yang saya usir dari perusahaan anjing tersesat itu? Apa kata kamu? Orang macam dia yang merebut hasil kerja bawahannya pecundang itu. Pantas apa berkompetisi di panggung yang sama denganku? Aku kan di Jerman.
Pelatihan bertahun-tahun Direktur Teknis Top Puncak Dark Web nama 500 besar itu. Itu bukanlah omong kosong. Chen Yang, kalau kau sadar diri, sebaiknya kau menyerah saja. Biar Direktur Zhao kami bersama, kami membuatmu berlutut dan memohon ampun. Saat itu kau tidak akan bisa mengakhiri ini. Awalnya aku kira dia pendiri. Sistem Bahtera punya keahlian. Tapi tak disangka dia merebut prestasi bawahannya. Sungguh tidak tahu malu. Tianji sudah menang 3 tahun berturut-turut mendapat juara tahun ini, juga merekrut dengan gaji tinggi dari luar negeri. Direktur Zhao yang memimpin juara tahun ini pasti milik mereka sudah dalam genggaman. Menurutku Singtu kali ini pasti kalah. Benarkah? Mas Ning, lihat Chen yang demi sebuah kompetisi program firewall sudah bergadang terus seminggu lamanya. Menurutmu dia begini apa tidak akan mati mendadak? Kalau begitu nanti proyek tidak ada yang memimpin kita akan kesusahan, kan? Mati mendadak lebih baik. Daripada nanti berbagi prestasi dengan kita, lagi pula di Rutu, hanya mementingkan hasil siapa peduli dia lelah atau tidak. 3 tahun sebelumnya, juara kompetisi Tianji, aku yang menopang sendirian. Aku mau lihat kalian, yang tidak kompak, tanpa aku bisa bertahan sampai kapan? Mas dengan orang seperti ini nggak perlu dibahas. Ini pasti Ibu Su, ya? Benar-benar terkenal? Kalau dibanding rumor, jauh lebih cantik. Tapi Ibu Su, selera ini kurang bagus ya. Ternyata bisa mencari seperti Chen Yang tampangnya biasa, bahkan timnya sendiri nggak bisa memimpin dengan baik. Datang untuk Anda jadi direktur teknis. Ibu Su, bagaimana kalau pertimbangkan saya? Asal kamu ikut saya, karier ini nggak cuma di industri ini, bahkan di tingkat internasional, juga bisa-bisa seenaknya. Tutup mulutmu yang busuk. Zhao Fei, kalau kamu mau adu teknik, aku temani sampai habis. Kalau berani main iseng lagi, jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan. Aku? Kak, biarkan aku duduk. Chen Yang, diberi muka malah nggak tahu terima kasih. Hari ini kita akan hitung-hitungan dengan baik. Selama kamu bekerja, nggak cuma mencuri sistem Tianji Fangzhou teknologi inti, dan juga kamu juga berkali-kali melakukan pelecehan seksual di tempat kerja padaku. Orang jahat sepertimu nggak pantas berada di industri ini. Tidak hanya mencuri teknologi, tapi juga menggertak gadis itu. Bukankah ini pelecehan seksual di tempat kerja? Orang seperti ini harus dilarang di industri ini. Benar Singtu mempekerjakan orang seperti ini sebagai kepala penasihat teknis benar-benar gila. Kak Yang, mereka memfitnah. Ini terlalu keterlaluan. Kali ini aku akan buat mereka merona malu. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu kenapa bunga mekar merah. Kamu bilang aku mencuri teknologi dan juga menggertakmu? Iya. Rekan kerja di Tianji bisa menjadi saksi. Benar Chen Yang itu benar-benar binatang. Tapi kenapa aku tidak ingat kejadian ini? Oh, begitu? Untuk membersihkan namamu, aku akan lapor polisi sekarang. Biarkan polisi datang ke sini dan menyelidiki masalah ini. Halo, Pak Polisi, saya ingin menyerahkan diri. Kamu melapor polisi untuk apa? Kamu gila. Tutup teleponnya sekarang. Tutup. Kakak senior ingin membersihkan namamu. Kenapa kamu panik? Kalau polisi benar-benar datang setelah diselidiki, sedikit mereka akan tahu aku berbohong. Ini akan berakhir buruk. Aku salah ingat. Kamu tidak melecehkanku dan juga tidak mencuri teknologi perusahaan. Apa katamu? Aku tidak dengar. Kamu. Ternyata setelah semua ini itu hanya fitnah belaka. Nona bicara harus pakai hati nurani. Jangan asal bicara. Kami hampir saja tertipu olehmu, bukankah ini memfitnah orang baik? Konferensi teknologi tahun ini resmi dimulai, silakan semua peserta duduk. Aturan kompetisi kali ini sangat sederhana. Dikeluarkan oleh penyelenggara virus internet terbaru, virus internet Sixing. Tim peserta perlu mengaktifkan sistem firewall sendiri untuk bertahan. Bertahan paling lama. Sistem yang paling stabil adalah juara. Sekarang, perusahaan Tianji mulai lebih dulu. Virus Sixing. Saya dengar virus ini dikembangkan oleh para ahli teknologi dari berbagai negara. Sejauh ini belum ada satupun firewall negara yang mampu menahan sepenuhnya. Ini benar-benar menguji kemampuan pertahanan maksimal. Tapi Direktur Zhao adalah lulusan luar negeri, mungkin sudah pernah menangani banyak virus serupa. Saya lihat Singtu kali ini genting. Virus sekelas ini, bagi saya itu gampang banget. Sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian apa itu teknologi sejati. 6 lapis firewall.
Dibandingkan dengan yang ada di pasaran 5 lapis firewall terkuat masih lebih 1 lapis Jiao Xiao. Keren banget. Gila, operasinya keren. Yang Ge, saya lihat kode Zhao Fei ini cukup menakutkan. Jangan-jangan dia benar-benar punya kemampuan? Kelihatannya cuma hiasan. Modul inti masih yang itu-itu saja. Terlalu banyak celah, tidak akan tahan beberapa kali serangan. Paling lama 10 menit. Tidak. Level begini tidak akan bertahan 3 menit. Chen Yang, apa yang kamu ngomong sembarangan? Sepupuku, tapi dia adalah puncak dark web top 500 teknologinya. Bahkan, jika kau mengejar selama 100 tahun, kau tidak akan bisa mengejar. Nona, beberapa orang ini seperti tidak bisa mendapatkan anggur. Bilang anggur itu masam, nanti kalau Direktur Zhao menang, lihat apa lagi yang dia katakan. Tes resmi dimulai. Virus pemakan bintang telah menyusup, sedang memulai sistem firewall, sistem dalam pertahanan, harap tunggu. Firewall perusahaan Tianji sedang mencegat. Berhasil diblokir. Pantas saja Tuan Zhao benar-benar berhasil diblokir. Bang yang sudah 1,5 menit sistem Zhao Fei. Belum ada masalah? Apa kau salah lihat? Jangan khawatir. Pertunjukan bagus masih di depan. Sedang melakukan serangan putaran kedua, virus terus menyerang. Masih 30 detik menuju 3 menit Chen Yang. Bukankah kau bilang kita tidak akan bertahan 3 menit? Bagaimana? Sekarang kena malu, kan? Anak muda bicara harus ada bukti. Jangan asal bicara. Bukan hanya mempermalukan diri sendiri, tapi juga mempermalukan Star Park. Tuan Zhao hebat. Mematahkan ramalan Chen Yang. Juara. Dia adalah milik kita. Peringatan. Apa? Pertahanan putaran ini gagal total. Direktur, modul keamanan kita sudah diserang balik total. Jangan asal bicara. Ini dari Jerman. Sistem pertahanan paling canggih tidak mungkin kalah. Sedang melancarkan serangan gelombang kedua. Zhao Fei, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang tidak ada masalah? Tidak mungkin. Pasti bisa diatasi. Pertahanan gagal. Ini kubeli di Jerman, yang paling canggih sistem pertahanan. Aku pikir ini akan membuatku terkenal. Mendapat pengakuan dari Dewa A. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang kau sebut teknologi canggih hanyalah meniru kerangka 3 tahun lalu. Kerangka lama cuma ganti sedikit, berani membawanya ke sini untuk dipermalukan. Hanya saja jalur mutasi virus pemakan bintang tepat mengenai celah inti firewallmu. Kau bisa bertahan selama 2 menit 59 detik. Itu cukup beruntung. Katanya lulusan luar negeri, ternyata cuma barang murahan. Besar mulut, tapi hasilnya bahkan tidak sampai 3 menit. Omong kosong. Pasti kau yang diam-diam menyerang sistemku. Kalau tidak, mana mungkin aku kalah? Selama pertandingan ada pengawasan dari staff. Semua operasi tercatat. Kalau kau curiga aku curang, bisa cek rekaman, ajukan protes. Tapi, berani kau? Kamu. Sayang sekali perusahaan Tianji Sistem Firewall gagal menahan virus Sixing. Selanjutnya kami undang Singtu Teknologi untuk melakukan uji coba. Kak yang perkasa, kak yang pasti menang. Pak Fei, sudah sini. Tugas yang bahkan aku gagal, dia di sini, pura-pura apa, sok jago, benar-benar menganggap dirinya yang terhebat di dunia. Memang, sok misterius. Chen Yang ini meski tidak muda lagi tapi tetap dewa di industri ini. Kemampuannya tidak bisa diremehkan. Kalau dia benar-benar mengeluarkan 6 lapis firewall ke atas untuk bersaing dengan kita, bisa bahaya nih. Sistem Singtu menemani Anda. Sekarang sudah menjangkau luas. Hanya 3 lapis firewall? Barusan masih bicara besar Chen Yang. Kali ini kamu pasti kalah. Tradisional bukan berarti ketinggalan zaman. Banyak program juga tidak berarti canggih. Virus setingkat ini, 3 lapis firewall sudah cukup. Kami di sini sudah siap kapan saja memulai. Uji coba resmi dimulai. Pak Su, tenang saja.
Ada yang di sini, meskipun hanya ada 3 firewall, kami juga pasti menang. Peringatan virus telah menembus firewall lapis pertama. Kamu bercanda ya? Baru 10 detik firewall pertama langsung jebol Chen Yang. Kamu ini membawa bos barumu membuat malu ya? Tadi masih besar mulut. Ah, apa ini? Chen Yang, kamu harus merenungkan seberapa hebat dirimu. Kalian bicara apa? Pasti yang punya rencana cadangan. Peringatan keras virus telah menembus firewall lapis ketiga. Ini dia yang digaji tinggi direktur yang direkrut? Setengah menit, 3 firewall sudah ditembus virus. Bukan, mengirim 2 orang yang umurnya ditambah sudah tua bangka. Bukannya kalian mencari mati? Wasit, hasilnya sudah jelas. Siapa juaranya tidak perlu saya katakan lagi. Palsu, sayang sekali. Tahun ini, Singtu akhirnya tidak meraih juara. Perbedaan kemampuan kalian sungguh terlalu besar. Apakah benar kami waktu persiapan terlalu singkat? Kami kalah kemampuan. Saya terima, tapi saya yakin orang yang saya pilih tidak akan salah. Mulut keras ngotot. Kamu sangat percaya padaku? Mana tega aku membuatmu kalah? Bukan Chen Yang. Kamu jangan sombong. Mau mati kamu. Kekalahanmu kali ini. Saham Singtu anjlok parah. Masih pura-pura di sini. Sudahlah. Buang-buang waktu, benar-benar buang waktu. Mas, nanti malam, kita cari hotel yang enak untuk merayakanmu. Firewall sedang diperkuat. Paksu, Virus Cidung coba lihat. sedang dibersihkan. Sistem kita mulai menyerang balik. Sudah serangan balik total. Selesai membersihkan virus Shixing, semua bersih. Mana mungkin, padahal 3 firewall. Semuanya jebol, bagaimana bisa serangan balik? Bukan Chen Yang. Apa sih triknya? Kamu curang, kan? Kalian berdua. Kalian berdua memang tidak punya akal dan tidak pernah senang. Liming, aku ingat pernah mengajarimu, program apapun tidak berjalan. Sampai detik terakhir jangan putuskan keberhasilan atau kegagalannya. Sayangnya, kamu memang tidak mau mendengar. Pembersihan selesai. Menang, kita menang, total, firewall, rancangan Mas yang tidak hanya menahan virus, tapi juga membersihkan virus secara total. Ini sungguh serangan balik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aksi sang master memang tidak biasa. Palsu, tadi itu adalah kelalaian panitia yang mengakibatkan kesalahan. Juara konferensi teknologi ini pasti milik Singtu. Dana bantuan sebesar 1 miliar menjadi milik kalian. Mas yang hebat, Mas yang pasti menang. Zhao Fei, hanya dalam beberapa hari kamu menghabiskan uang perusahaan sebanyak ini, bahkan sekelompok orang uzur dan lemah pun kamu tidak bisa menang. Dan kalian berdua aku sungguh salah lihat, ikut kalian berdua berbuat konyol. Ayah, Pak Wu, ayah. Cepat panggil 120. ini sudah tamat. Menghabiskan uang perusahaan sebanyak ini, pertandingan juga kalah. Pasti Pak Tua tidak akan memaafkanku. Benar. Kecuali aku bisa segera menghubungi Ashen, membawanya kembali, Arna, menebus kesalahan. Tuan Muda Pak Tua baru saja mengirim detektif swasta dan menemukan info detail tentang Ashen. Belum, cepat kirimkan. Singtu Teknologi, Chen Yang. Mana mungkin? Teman-teman, sering rayakan agar sukses. Kakak Yang, pesta hari ini kita minum sampai mabuk, baik. Bersulang, ayo, sip, bersulang, ayo, kakak yang hebat, minum sampai mabuk. Halo, para tampan. Kakak Yang, mereka, semua cewek pilihan saya. Halo, bos. Lihat, suka enggak? Daley, ini. Nggak enak, deh. Aduh, tampan, kerja apa, bos? Tampan, lihat aku dong. Oh iya, aku ingat, hari ini tugasku di game belum selesai. Aku pergi dulu ya. Meski anakku sudah sembuh, tetap perlu bimbingan belajar. Aku ikut kakak yang pergi. Iya, ayo kita pergi.
Tampan, lihat aku dong. Kakak Yang, sesekali santai, setidaknya minumlah segelas. Daley, ini nggak enak. Tampan, lihat aku dong. Ambil. Kalau kamu nggak minum, berarti kamu meremehkanku. Minumlah. Orangnya mana? Ayo tangkap aku. Di sini, Kakak Yang. Di sini. Jangan ada yang kabur. Nggak akan kabur. Kau, cewek cantik, tunggu aku tangkap kamu. Aku datang. Xiaolei, kapan kamu melatih otot dada sekokoh ini? Teksturnya lain banget. Kakak senior, mau meraba sampai kapan? Suara yang akrab, mirip Wan King. Wan King. Wan King. Kok kamu datang? Zhang Lei minta aku reimburse biaya pesta perayaan, suruh aku bayar. Di acara begini kamu panggil dia. Apa kamu mau merayakanku? Atau mau mengusirku? Prosedur reimburse-nya sangat merepotkan, aku nggak mikir sejauh itu. Sudah kubayar tagihannya. Kamu mabuk begini? Masih bisa jalan? Bisa. Aku bawa mobil antar kamu pulang. Bang Chen Yang. Sobat cuma bisa bantu sampai sini. Pak Zhao. Selesai? Ini berarti benar-benar bikin Chen Yang marah. Si Su Wancing ini minta uang dikasih uang, minta orang dikasih orang. Apa yang bisa kugunakan untuk menang? Sekalipun aku bersimpuh memohon padanya. Mungkin dia juga ogah, mau ikut aku kembali ke kantor pusat Amerika Utara. Tapi orang hebat seperti ini kalau tidak bisa kita pakai. Ya. Habisi. Aku diperkosa. Siapa orang tak tahu malu itu? Memanfaatkan situasi? Aduh. Wan King. Kakak, aku akan bertanggung jawab padamu. Bukankah itu seharusnya dialogku? Halo, ada apa? Kakak Yang, bukankah ini telepon Direktur Su? Kenapa kau yang menjawab? Ada apa? Tiba-tiba di internet muncul banyak postingan yang bilang kakak yang berpura-pura menjadi Dewa A dan menyuap teknisi juri summit. Juara Singtu kita palsu. Sekarang, di depan kantor sudah dikepung, wartawan sampai macet total, harga saham perusahaan juga terpengaruh. Apakah ini ulah Tianji? Kakak Ma sudah menyelidiki asal IP pembocor menunjukkan berasal dari luar negeri. Kekuatan asing. Kenapa menargetkan Singtu? Tunggu. Aku sepertinya tahu apa yang terjadi. Aku sudah meyakinkan Pak Tua itu. Dalam 3 hari, manfaatkan skandal ini. Aku bikin saham Singto turun drastis. Nanti, kita telan semuanya. Tapi cedera parah akhir-akhir ini. Arus kas perusahaan ini sudah mulai menipis. Menurutku, aku sama Chen Yang itu tidak cocok. Urusan Chen Yang ini
Aku nggak mau ikut campur. Ayah, ini kesempatan langka, kesempatan emas. Bukankah Bapak dulu selalu ingin perusahaan berkuasa di dalam negeri? Kenapa sama bocah Chen yang itu hanya 2 kali menang? Keberanian waktu muda Bapak hilang. Aduh, gila? Iya Pak Wu. Masa Bapak biarin Chen yang terus di atas kepala Bapak? Kan, Pak Wu? Chen yang itu memang punya skill. Tapi soal modal, kita gabung 2 perusahaan. Nggak pernah takut sama siapapun. Xiao Fei, kamu bilang aja perlu apa? Barusan bujuk paman itu ada jasamu juga. Di kartu ini ada 200.000. Pakai aja. Makasih, Mas Fei. Tenang aja. Nanti kemana? Bapak, tunjuk saya pukul ke sana. Saya adalah anjing paling setia Bapak. Makin kaya makin pelit. Dikasih 200.000 aja. Setelah Singto punya Chen Yang, macan bersayap. Lawan mereka? Kamu gila? Mas Yang bukan. Papa yang ini aku Lining aku bilang. Pak Chen, ada kabar online mengatakan Anda berpura-pura menjadi Dewa A dan juga menyuap wasit untuk memenangkan juara konferensi internasional. Tentang ini, apa penjelasan Anda? Pak Su, saham Singto dalam setengah hari anjlok 20%. Apakah perusahaan menghadapi krisis kepercayaan? Tunggu sebentar. Tidak ada yang perlu dijelaskan, wasit sudah mengakui secara langsung bahwa dia menerima uang dari Chen Yang. Mereka melindungi Singto. Benar, sekarang bukti sudah kuat juara Singto palsu. Chen Yang adalah penipu yang mengelabui. Saya sarankan kalian segera nyatakan bangkrut daripada malu-maluin. Begitu, Singto Teknologi. Kok kamu ada di sini? Bukannya kamu bilang oke? Itu orang Tianji yang mengancam saya. Bilang kalau tidak memfitnah Pak Chen dan Singto akan mematahkan kaki saya. Saya terpaksa berbohong. Meskipun Singto juara itu benar, sekarang saham perusahaan Singto sudah kami akuisisi hampir semua. Tidak lama lagi, perusahaan ini akan menjadi milik kita. Akibatnya membuka sampahnya di babak pertama hanya 1, yaitu akan sangat menderita. Ini bukan kantor pusat Amerika Utara yang mendukung ayahku, Pak Wen itu. Dia di Amerika Utara, legenda investasi orang yang luar biasa. 2 orang di sisinya juga terkenal secara internasional investor. Mereka datang untuk apa? Pak Wen, kenapa Anda datang? Apa datang untuk mendukung saya? Minggir. Dewa A, kami mengurus harga saham. Menunda waktu. Datang terlambat. Kami beberapa sudah stabil sekarang. Harga saham Singto dan sekaligus mengakuisisi Tianji serta Zhao Fei, semua aset keluarganya di Amerika Utara. Pak Wen? Bapak apa Bapak bercanda? Orang besar seperti Bapak bagaimana bisa kenal dia? Meskipun dia itu dewa A dari puncak dark web, bagaimana bisa apa jasa dia sehingga bisa menyuruh Bapak membantu dia mengakuisisi perusahaanku? Saat itu, kalau bukan karena Dewa A yang menyelamatkanku, 10 tahun yang lalu hartaku sudah lenyap sia-sia. Bisa melakukan sesuatu untuk Dewa A adalah suatu kehormatan bagiku. Sedangkan kalian berani bersekongkol melawan Dewa A, benar-benar mencari celaka. Kalian pikir dengan modal bisa berbuat seenaknya? Di hadapan kekuatan absolut intrik kalian, hanyalah drama badut. Jadi, kamu sudah tahu sejak awal dia adalah Dewa A yang asli. Apa sih Dewa A itu? Itu dia hanyalah seorang programmer biasa. Apa yang perlu heboh? Kamu ini, kau benar-benar menipu ayah dan paman, menipu seluruh keluarga.
Dewa A tidak mengurus investasi tetapi orang kaya yang pernah dia tolong tersebar di seluruh dunia. Chen Yang. Kak Chen. Aku ini bego, seandainya aku tahu status Anda seperti ini, meskipun kau beri aku 1000 nyali, aku tidak akan berani perang dagang dengan Anda. Aku mohon Anda, berkenan mengampuni, beri aku kesempatan, aku akan bersujud kepada Anda, cepat bersujud kepada Anda. Aku melepaskanmu, hukum tidak akan. Wu Zuoren Zhao Fei Li Ming Zhou Hui terlibat dalam akuisisi bermusuhan. Penipuan bisnis bukti kejahatan kalian, pihak kepolisian, sudah sepenuhnya menguasainya, bawa pergi. Aku tidak terima. Aku bilang sama kamu ayahku tidak akan melepaskanmu. Yang G, aku salah, lepaskan aku, ya. Akulah yang memberitahumu. Aku mohon, lepaskan aku sekali ini. Yang G. Kamu seharusnya sudah tahu dari dulu. Aku paling benci orang yang mengkhianatiku. Bawa pergi. Cut. Semua ini akhirnya selesai. Shen, Anda berada di puncak karier. Mengapa tiba-tiba memilih pensiun? Iya, Tuan Chen. Di bawah kepemimpinan Anda, Singtu telah menjadi perusahaan teknologi global nomor 1 di seluruh dunia. Setelah Anda pensiun, penelitian dan pengembangan teknologi Singtu, apakah tidak akan terpengaruh? Tim teknologi, Singtu sudah sangat matang. Anggota saya akan memimpin tim untuk terus maju, saya percaya pada kemampuan mereka. Mengenai alasan saya pensiun, adalah karena saya telah menemukan dalam hidup sesuatu yang lebih berharga daripada karier.